Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata, yaitu tentang budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Bu Neneng Minarni. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini, juga kepada perwakilan orang tua murid untuk hadir dalam rangka diseminasi, yaitu atau kata lainnya mensosialisasikan tentang budaya positif. Kenapa ini perlu disosialisasikan? Karena ini sangat penting. Di dalam kurikulum Merdeka sekarang, budaya positif ini sedang digaungkan. Jadi mau tidak mau kita semua harus mengetahuinya apa sih budaya positif ini dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, supaya apa? Dengan begini, dengan tahu nanti semua tentang budaya positif, semuanya akan dapat diketahui dan akan dilaksanakan di kelas masing-masing, dan nantinya siswa akan mempunyai karakter yang awalnya dibiasakan, melalui pembiasaan, kemudian nantinya akan terbiasa dan akhirnya membudaya dan terakhir menjadi karakter bagi siswa itu sendiri. Mungkin yang sekarang baik itu orang tua maupun guru-guru itu bingung apa itu budaya positif. Yang kita tahu dulu itu adalah aturan. Apakah sama dengan aturan yang biasa kita pakai? Walaupun itu masih ada sebagian yang menyebut budaya positif itu ya seperti aturan, dan nanti ini akan dijelaskan oleh Bu Neneng apa perbedaan nanti aturan dengan budaya positif ini, gitu ya, seperti apa. Nah, kenapa sekarang perlu ada budaya positif? Karena anak yang sekarang hidup di zaman ini tidak bisa kita samaratakan dengan waktu kita zaman dulu. Ya, dengan kita zaman dulu hanya dengan ditakut-takuti kita sudah menurut, anak sekarang tidak. Nah, ini perlunya budaya positif. Nah, kemudian kenapa sekarang harus ada perwakilan dari orang tua? Kenapa harus datang ke sini? Karena ini untuk mensinkronkan antara apa yang anak-anak dapatkan tentang budaya positif di sekolah dan nanti bagaimana budaya positif ini dilaksanakan juga di rumah supaya sinkron. Jadi kalau kata bahasa Sundanya itu tepajiin-jiin, di sekolah diajarkan begini, di rumah diajarkan begini. Nanti ini tidak akan terjadi kesepakatan begitu, anak itu bingung ini yang betul yang mana. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya harapkan nanti di sini ibu-ibu bisa mengikutinya dengan baik. Jika ada yang tidak mengerti, tidak dipahami, silahkan tanyakan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya paham. Dan nanti ini bukan hanya tugas Bu Neneng saja, tetapi ini tugas kita semua supaya kita paham tentang budaya positif. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Alhamdulillah
Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena ibu-ibu sudah berkenan hadir di memenuhi undangan saya dalam pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, budaya positif sekolah itu bisa terlaksana di sekolah apabila di sekolah itu terdapat ya kenyamanan, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang positif. Barulah tercipta yang namanya disiplin positif. Pada kenyataannya di sekolah kita itu disiplin positif itu belum terlaksana semua. Yang saya tahu anak-anak itu belum ada sadar di dalam dirinya itu dari internal jadi dari dalam dirinya untuk agar mereka itu berbuat positif. Jadi hanya beberapa persen saja di sekolah kita yang sudah melaksanakan itu. Nah, dengan adanya diseminasi ini diharapkan kita semua sebagai guru di sini bisa melaksanakan itu sehingga nanti tercipta anak-anak kita itu bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Apabila anak-anak sudah melaksanakan budaya positif di sekolah, maka lingkungan sekolah akan nyaman, aman, ya, dan juga akan sekolah itu akan menjadi sekolah yang membuat siswa atau peserta didik itu merasa nomor 2 dari keluarga gitu ya. Mereka nyamannya di rumah. Dengan budaya positif ini mudah-mudahan anak-anak kita itu mereka itu akan merasa nyaman. Jadi sekolah itu menjadi rumah kedua untuk mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan ya, itu yang untuk slide kedua itu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya mau bertanya kepada salah seorang guru di sini, apakah pernyataan yang pertama, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak itu benar atau salah? Ada yang mau menjawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut saya kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya rasa kurang tepat ya. Karena kalau zaman sekarang anak-anak kalau dengan hukuman saja mereka ya mungkin ada yang oke, ada yang malah lebih parah gitu ya, tidak menurut kepada kita. Makanya hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut saya kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nono yang sudah menjelaskan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu pernyataannya adalah tidak benar sama sekali ya. Apakah di antara ibu-ibu di sini ada yang mempunyai pendapat yang berbeda? Silakan, ada? Apakah hukuman memang itu bisa mendisiplinkan anak? Seperti itu? Tidak ya? Berarti semuanya sependapat dengan Ibu Nono. Pada zaman dahulu ya Bu, sebelum era abad 21 sekarang ini ya, zaman dahulu guru-guru kita mungkin selalu memberikan hukuman kepada siswa-siswinya. Kenapa? Karena mungkin perbedaan kodrat zamannya ya Bu ya, kodrat zaman. Sekarang zamannya adalah zaman era modern, teknologi. Jadi kalau kita memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak, mungkin itu tidak akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Karena biasanya anak sekarang apabila mendengar hukuman, mereka bukannya merasa jerak, tapi mereka akan takut dengan hukuman itu dan menjauhinya. Contohnya ada seorang anak yang jarang ke sekolah karena
takut dihukum oleh gurunya, jadinya dia tidak sekolah terus. Ketika ditegur atau gurunya itu langsung menghubungi orang tuanya kenapa tidak sekolah, dia takut dihukum katanya karena tidak sekolah. Nah itu adalah salah satunya ya. Sekarang ada poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Ibu Yani. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, saya kira mungkin untuk jangka waktu tertentu mungkin bisa ya, tapi untuk selanjutnya anak-anak itu jadi motivasi membersihkan halaman atau membacanya itu karena dihukum gitu, motivasinya bukan atas kesadaran gitu, jadi kurang juga, tidak akan dapat meningkatkan disiplin karena kan tadi juga itu jadi anak melakukannya dengan beban, oh ini kan hukuman, mengerjakan ini sebagai hukuman gitu, jadi hanya waktu itu saja melakukannya gitu, untuk selanjutnya akan kembali lagi seperti itu mungkin. Terima kasih kepada Ibu Yani. Ya mungkin benar sekali ya, apabila seorang anak diberi hukuman seperti membaca, contohnya anak itu berbuat kesalahan, lalu gurunya memberikan hukuman dengan cara kamu baca ini selama atau satu buku kamu harus selesai dalam dalam jangka dari pagi sampai pulang sekolah. Nah gitu ya, itu mungkin betul sekali seperti pendapat Bu Yani bahwa itu hanya sekedar dalam waktu itu saja. Untuk besoknya mungkin dia akan melaksanakan seperti itu lagi ya. Dan mungkin saja dia akan takut hanya kepada gurunya saja, guru yang memberikan hukuman. Dan ketika ada guru yang lain yang memberikan yang menjadi wali kelasnya nanti suatu saat nanti, dia akan melaksanakan seperti itu lagi karena dia takut dihukum oleh guru yang awal. Sekarang kan gurunya beda lagi. Nah seperti itu ya. Nah sekarang untuk poin yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Ada yang mau memberikan pendapat? Ya baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menyampaikan menurut pendapat saya gitu tentang pertanyaan pematik di sini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya ini setuju karena memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar tadi, juga rasa percaya diri terhadap anak ya Bu ya. Jadi motivasi itu atau rewardnya itu tidak hanya berupa barang ataupun yang lainnya gitu. Jadi bisa berupa kerugian ataupun ya itu bisa menempatkan jadi anak tuh merasa dihargai, percaya dirinya muncul gitu kan. Jadi prestasi yang didapat anak itu tidak hanya anak bisa mengerjakan soal ataupun yang lainnya gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bu Gina atas pendapatnya ya. Mungkin benar untuk penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi di sisi lain, apabila seseorang anak diberi penghargaan oleh seorang guru, biasanya yang ditakutkan dia itu menjadi lebih tinggi, merasa tinggi. Oh, saya lebih pintar dari itu, sehingga guru memberikan penghargaan kepada saya. Jadi yang ditakutkannya itu si siswa itu menjadi merasa paling dan merendahkan teman-temannya yang lain. Itu yang paling kita yang paling kita takutkan ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mungkin juga itu sangat benar untuk memberikan penghargaan bisa meningkatkan juga motivasi belajar. Wah, karena ibu gurunya memberikan penghargaan, pujian seperti itu atau berupa hadiah seperti itu, saya akan lebih meningkatkan lagi belajar saya ya seperti itu. Itu ya salah satunya. Mudah-mudahan kita bisa memilah apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Apakah anak ini harus diberi penghargaan atau tidak dengan cara melihat karakter siswa tersebut. Apakah siswa itu karakternya baik atau tidak? Kebanyakan anak yang pintar tidak selamanya berakhlak
baik ya, tidak selamanya, tidak selalu seperti itu. Nah, next. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif itu ada 6 bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol di situ. Yang terakhir adalah restitusi, yaitu tentang segitiga restitusi. Itu yang akan saya paparkan ke depannya ya. Next. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini, Ibu semuanya, saya sudah membuat sebuah perubahan paradigma. Di sini adalah perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Silakan ibu dan ibu-ibunya ya berdua mengepalkan tangan, lalu tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan, walaupun tidak menggunakan kertas, bisa ibu memegang itu ilusi aja ya, bahwa di tangan ibu ada sesuatu yang berharga di situ. Ada sesuatu yang berharga. Nah, setelah itu letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jadi dipegang secara erat tangannya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu. B bisa membujuk, mengancam, hardik, merayu, menyuap, apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi seperti ini, Ibu Nonok dengan Ibu Regina, silakan. Ibu Nonok sebagai A, ini sebagai B, silakan. Kalau sebagai A, Ibu mengepalkan menyimpan sesuatu yang ada di tangan Ibu. Itu adalah hal yang sangat berharga buat Ibu. Nah, yang B, Ibu Regina harus bisa membuka tangan atau kepala tangan Ibu Nonok sebisa mungkin dengan cara membujuk, bisa dihardik, bisa dengan apapun. Silakan, bisa dipraktekkan ya, silakan. Misalkan ini teh apa? Bu Nonok, pegang itu yang sesuatu yang berharga. Coba suruh Bu Nonok buka gitu. Ibu buka. Kalau tidak dibuka, keluarga ibu akan keluarga ibu akan celaka. Kalau tidak diberikan kepada saya akan mengancam keluarga ibu. Silakan kalau bisa buka. Buka. Nah, apa yang terjadi? Apakah Ibu Nonok membuka kepala tangannya? Tidak. Nah, gitu ya, tidak membuka. Nah, silakan next. Di sini ada perubahan paradigma posisi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita ilusikan kepada guru yang mengontrol murid. Di murid ini dikontrol oleh seorang guru. Kamu itu harus begini dikontrol setiap saat, ya. Nah itu siswa itu tidak semua siswa bisa membuka dirinya, walaupun dengan berbagai hukuman, dengan berbagai cara agar anak itu bisa berbuat seperti yang guru inginkan. Tidak seperti itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya begini, seorang yang mengkritik seseorang, contohnya gini, seorang siswa yang berbuat kesalahan, lalu orang gurunya diberikan kritikan yang sangat pedas. Itu sebetulnya hanya sebagai ilusi saja, sehingga perasaan gurunya itu pasti dengan kritikan itu
Mudah-mudahan si anak itu bisa kuat karakternya dengan kritikan-kritikan pedas seperti itu. Ternyata itu hanya ilusi saja. Hanya ilusi saja, ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi. Bahwa semua penguatan positif efektif juga itu hanya sebagai ilusi saja. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seorang dewasa itu selalu ingin memaksa, betul tidak? Sebagai guru kita mungkin sadar ya, sering memaksa anak-anak didik kita agar memaksakan kehendak kita. Kalian itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal itu hanya ilusi saja. Yang belum tentu anak itu akan menuruti kemauan gurunya. Ya seperti itu. Next. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita merasa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu harus memiliki teori kontrol, bukan hanya stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita seperti itu ya. Jadi kita itu ingin semua orang seperti kita. Ya. Nah, untuk yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah benar tidak? Pasti. Apabila seorang siswa berperilaku buruk, kita selalu melihat anak itu adalah sudah melakukan kesalahan. Jadi, kalau untuk teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang sudah bersalah, dia melakukan kesalahan, pasti dia punya tujuan tertentu. Kalau tidak punya tujuan tertentu, dia tidak akan melakukan kesalahan. Mungkin saja dia ingin mencari perhatian, mungkin saja dia bertujuan untuk kesenangan, mungkin saja dia berbuatnya itu untuk kebebasan dia. Atau dia ingin mencari perhatian dari gurunya, berarti dia harus kasih sayang. Betul ya? Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Seperti tadi Ibu Nono tidak bisa dikontrol oleh Ibu Regina. Walaupun di hati, walaupun mungkin kalau dipukul juga, dia tetap akan menggenggam tangannya, tidak akan membuka. Karena apa? Yang ada di tangannya adalah sesuatu yang berharga. Nah itu ya, jadi yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Siswa juga seperti itu. Kita kembali lagi siswa. Yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Itu ada stimulus responnya. Dan teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul tidak? Apakah Anda bisa mengontrol orang lain? Tidak kan? Nah, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita paksa, ya, ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk siswa, terus bujukan itu gagal, nah kita paksa, betul tidak? Kita akan memaksanya, padahal itu tidak boleh. Yang terakhir adalah modal berpikir, menang atau kalah. Dalam teori kontrol, modal berpikir adalah menang dan menang. Jangan sampai kita merasa menang, sudah mengalahkan siswa. Padahal di situ adalah menang dan menang. Siswa menang, kita juga harus menang seperti itu. Next. Nah di sini kita ke pengertiannya sekarang bahwa disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ya, dan juga ancaman atau hukuman. Jadi betul, kita tidak perlu kalau yang namanya disiplin positif itu memberikan hukuman, memberikan penghargaan juga atau dengan ancaman-ancaman, tidak perlu ya. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di situ ada definisi disiplin positif. Silakan next. Di sini ada disiplin positif itu adalah menurut teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Next. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Next. Di sini ada step 1, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi sudah saya jelaskan. Step yang kedua, teori motivasi, saya sudah jelaskan. Yang ketiga adalah, yaitu teori motivasi adalah contohnya untuk menghindari hukuman. Kita memotivasi siswa agar mereka berbuat baik, agar dia melaksanakan apa yang kita inginkan. Itu tujuan siswa itu melaksanakan apa yang kita inginkan, yaitu mungkin tujuannya untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Biasanya itu teorinya untuk penghargaannya. Dia ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dia melaksanakan tugas, PR-nya dikerjakan, berbuat baik kepada temannya. Mungkin saja dia itu untuk menghargai diri sendiri agar orang lain tidak mengejek dia, agar orang lain memuji dia, seperti itu. Next. Nah, di sini saya perkenalkan tentang nilai kebajikan universal. Di sini nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa maupun latar belakang ekonominya, yaitu kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah digaungkan di kurikulum Merdeka. Ya. Nah, ini adalah nilai kebajikannya itu 1, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini poin ke-1 ini sangat ditekankan di sekolah kita. Kenapa? Karena sebagai seorang pelajar kita dituntut, anak kita itu dituntut untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah melakukan apa? Ada yang bisa menjawab? Melakukan apa? Dari poin ke-1. Kita mungkin contohnya dengan kebiasaan sholat Jumat setiap hari dan surat-surat pendek. Ya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kita akan sudah melaksanakannya kebiasaannya itu dengan sholat duha sebelum belajar dan membaca surat-surat pendek. Ya. Nah, yang untuk yang berakhlak mulia ada yang berikan contoh? Ngerti tidak ngantuk? Coba berikan contohnya bahwa kita sudah melaksanakan kebiasaan itu sehingga anak bisa berakhlak mulia. Berakhlak mulia mungkin kepada temannya dulu ya, seperti di kelas itu meminjamkan pensil kepada temannya atau membantu temannya yang mungkin kesulitan untuk misalkan membacakan yang tidak terlihat di depannya, seperti itu. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi kalau untuk melaksanakan kebiasaan berakhlak mulia itu biasanya dari lingkungan dia dulu sendiri ya, seperti ke temannya. Kalau temannya meminjam pensil atau penghapus, langsung diberikan. Berarti kita sudah bisa menilai anak itu mempunyai sudah masuk ke dalam akhlak mulia, seperti itu ya. Lalu kita juga sering menggaungkan tentang 5S ya. Apa 5S? Salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu selalu kita laksanakan di sekolah ya. Ketika datang ke sekolah kita selalu melaksanakan itu. Bertemu dengan siswa, menyapa, tersenyum, nah, seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk yang kedua, profil pelajar Pancasila itu ya mandiri. Di situ mandiri ya. Maksud mandiri di sini adalah siswa itu tidak selalu ingin disuapi oleh kita, betul tidak? Ya, mandiri itu di situ maksudnya. Jadi dia bisa bereksplorasi, bisa melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh guru dengan secara mandiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Itu sudah ya.
Mudah-mudahan itu sudah dilaksanakan sekolah kita dengan baik. Nah, sekarang yang ketiga adalah bernalar kritis. Bisa dicontohkan, ada yang bisa memberikan contoh tentang nalar kritis? Bu Gina. Iya, untuk contoh di kelas mungkin ya Bu ya, kita berdiskusi dengan anak, terus mungkin anaknya yang selalu bertanya gitu ke gurunya bahwa anaknya kurang paham atau misalkan tidak paham sama sekali gitu. Jadi anaknya mampu bertanya kepada guru atau temannya yang lebih bisa gitu Bu. Terima kasih, betul sekali ya seperti itu. Jadi anak-anak kita dituntut agar bisa bernalar kritis. Tapi tidak hanya anak saja, kita juga sebagai guru dituntut juga bernalar kritis ya. Untuk yang keempat adalah nilai kebajikannya itu berkebinekaan global. Nah, di sini sudah diterapkan belum ya? Ada yang ingat tidak? Kita sudah menerapkan berkebinekaan global belum? Di sini. Yang tradisi adat gitu mah belum ya. Kan kalau kita kan mungkin kan kalau kita sekolahnya jadi homogen ya, tidak heterogen agamanya, semuanya Muslim. Terus suku juga suku Sunda gitu. Jadi mungkin pengertian saya kan kalau berkebinekaan global itu mungkin ya yang sekolahnya yang siswanya berasal dari latar belakang agama yang beragam, sukunya juga yang berbeda gitu. Nah, kalau di kita mungkin karena satu sumbernya, jadi mungkin belum ya. Ya, paling di latar belakang ekonomi Ya, seperti itu Bu. terima kasih sekali Ibu Yuni, betul ya. Kita itu sekolahnya itu masih berlatar belakang homogen ya. Mungkin ini hanya bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang seperti di kota-kota besar ya, yang ada dari berbagai provinsi, suku, ya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya nanti ada, kita akan laksanakan juga ya, berbinekaan global. So, untuk yang selanjutnya adalah bergotong royong. Ini adalah sudah sering ya. Coba, Ibu mau mau mencari menginginkan pendapat dari Ibu Rita. Berikan contohnya kebiasaan kita tentang bergotong royong di kita. Contohnya kalau di dalam kelas anak-anak bekerja sama atau bergotong royong menjaga kebersihan kelas, sehingga di setiap kelas itu diadakan jadwal piket untuk pulangnya membersihkan. Ada yang sapu-sapu, ada yang mengepel mungkin, dan beres-beres bersih meja. Ya, benar sekali ya. Di sekolah kita sudah melaksanakannya itu. Mudah-mudahan selalu dilaksanakan secara ya. Kita kan sudah membentuk regu kerja di setiap kelasnya ya. Jadi kita bergotong royong. Nah, untuk yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah salah satu nilai kebajikan universal yang terakhir. Kreatif. Di sini coba ada yang bisa bantu saya? Kreatif. Berikan contoh kebiasaannya atau yang sudah dilaksanakan oleh siswa kita. Kreatif, anak kreatif itu ada tidak? Kreatif. Kalau misalkan di sini contoh yang pengalaman saya tahun lalu, anak-anak itu karena terlalu kreatif dan anaknya hiper ya Bu ya, jadi kita memanfaatkan barang bekas gitu Bu, dari galon, terus botol-botol bekas sirup ya Bu ya, kita manfaatkan untuk menjadi satu grup akapela atau perkusi seperti itu. Nah, untuk alatnya kita gunakan dari alat bekas yang tadi, ember yang sudah tidak terpakai, lalu tadi botol kaca, lalu sumpit, yaitu sumpit yang sudah tidak dipakai ya Bu ya, kita cuci, kita pergunakan untuk alat pukulnya seperti itu mungkin ya Bu ya, pengalaman saya. Ya, terima kasih Bu Gina. Ya, benar sekali. Alhamdulillah ya, anak-anak kita sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila ya. Mudah-mudahan semakin lebih baik lagi, kita tambah lagi nanti. Ini untuk nilai kebajikan universal yang tadi bukan hanya profil pelajar Pancasila
jawab, ya. Tanggung jawab itu adalah salah satunya adalah nilai kebajikan universal atau yang namanya integritas pada orang lain atau banyak sekali ya. Kita bisa nantilah cari lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia itu, motivasi itu kan dorongan ya, dorongan dalam diri. Nah, ini motivasi itu ada yang dari luar, yang namanya motivasi ekstrinsik, itu dari luar, dan ada yang dari dalam, motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri sendiri. Dorongannya itu ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Yang motivasi ekstrinsik biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia bisa melakukan sesuatu yang baik karena ada dorongan dari luar, contohnya dari gurunya. Kata gurunya, kamu itu harus mengerjakan ini. Kalau tidak, kamu akan diberi hukuman. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik ya, sehingga siswa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru hanya untuk menghindari hukuman agar dia tidak ketidaknyamanan dia takut tidak nyaman nanti atau mendapatkan ini kan dari temannya seperti itu. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar, biasanya dari teman atau dari guru. Mengerjakan PR dengan baik, pulang sekolah langsung bukan segala macam. Nah, itu untuk mendapatkan penghargaan. Mungkin penghargaannya dari guru, dari orang tua juga kalau di rumah. Betul ya Ibu ya? Ya. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dari dalam diri itu seperti itu, ya. Jadi dia ingin dihargai. Saya ingin dihargai oleh orang lain, berarti saya harus menghargai diri sendiri. Jadi tidak berbuat kesalahan, selalu berbuat baik. Nah, itu. Next. Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini adalah perbedaannya adalah hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Anak datang ke sekolah kesiangan, kita berikan hukuman. Kamu pusat atau kamu berdiri di kelas dari pagi sampai siang sampai pulang sekolah, itu adalah hukuman. Nah, itu adalah hukuman karena tidak terencana atau tiba-tiba. Gurunya juga dengan tiba-tiba langsung pusat, seperti itu ya, itu adalah hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia datang ke sekolah, kesiangan, datang, pas masuk pusat, dia kadang, kalau tahu seperti itu mungkin dia tidak akan melakukan karena dia tidak tahu kalau gurunya akan memberi hukuman seperti itu. Yang ketiga adalah bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Jadi hanya satu arah saja, seperti itu, tidak memikirkan yang lain. Nah, untuk konsekuensi itulah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini beda dengan hukuman ya. Konsekuensi itu berarti sesuatu yang kita laksanakan, tapi ada akibat dari itu, ada akibatnya. Konsekuensi itu, ya. Jadi bukan secara tiba-tiba, pasti ada akibatnya. Contohnya, kalau kita tidak pakai sendal, berjalan kaki tidak pakai sendal, ketika di jalan menginjak sesuatu, menginjak atau menginjak kotoran, nah itu konsekuensi kan, kita jadi jijik, marah mungkin, itu konsekuensi. Kenapa kamu tidak pakai sendal? Itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang paling bagus. Yang kedua, proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri dari masalahnya. Nanti kita bahas tentang restitusi. Next. Di sini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi si siswa itu terlambat sekolah diberi hukuman oleh guru. Disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira saya mau bertanya kepada ibu guru di sini, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau menjawab? Silakan.
kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah merupakan hukuman. Itu kata pendapat Bu ini adalah hukuman. Nanti kita lihat jawabannya yang benar, apakah konsekuensi atau hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab? Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut saya adalah hukuman. Pendapat Ibu Nurok adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Siapa yang mau memberikan pendapat, hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, murid diminta untuk berfoto 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu merupakan hukuman, karena itu sudah kedisiplin. Itu adalah hukuman. Itu pendapat dari Ibu Mila. Yang keempat, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi tugasnya itu dicoret-coret oleh temannya. Dan diberi itu harus mengganti tugas temannya itu. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi, karena telah mencoret-coret buku temannya, jadi konsekuensinya harus bertanggung jawab. Ya, nah itu menurut pendapat Ibu Ulfa, katanya itu adalah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa? Konsekuensi atau hukum? Menurut saya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Menurut Ibu Nono adalah konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Biasanya ini di hari Senin ya. Hari Senin harus pakai sepatu hitam karena melaksanakan upacara bendera. Ini adalah salah satu murid yang tidak memakai sepatu hitam. Nah, gurunya menyuruh muridnya tidak mengenakan sepatu selama seharian dari pagi sampai pulang sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Bu Regina? Menurut saya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam merupakan konsekuensi. Menurut Bu Regina adalah konsekuensi. Yang terakhir sekarang ya, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada yang mau memberikan pendapat, Ibu Gina? Ya, menurut saya ini konsekuensi ya Bu ya, karena di sini sudah disebutkan bahwa dalam mata pelajaran PJOK, terus ini siswanya ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, yaitu konsekuensi Bu, karena masih dalam pelajaran PJOK. Terima kasih sekali pendapatnya. Coba kita lihat apakah jawaban ibu-ibu semuanya benar atau salah. Silakan. Yang pertama kata kalimat saya sudah ngomong lagi hukuman, hebat, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman itu. Jadi kita tidak boleh ya nanti ya, anak kalau ini disuruh lari. Itu adalah biasanya peraturan jadul, zaman dulu ya, zaman dulu sebelum kita mengenal hukuman konsekuensi seperti itu. Yang ketiga, hukuman juga. Keempat, kelima sama sampai terakhir itulah konsekuensi yang sudah dipaparkan oleh Bu Gina. Itu betul sekali. Kenapa konsekuensi? Karena pada saat itu pelajaran PJOK wajar saja kalau disuruh mengelilingi lapangan. Kalau yang di atas mengelilingi lapangan basketnya karena dia terlambat hadir ke sekolah. Nah itu hukuman. Tapi kalau karena pelajaran PJOK ya sekalian saja sambil dinilai konsekuensinya seperti itu. Next. Nah sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Saya kira di sekolah kita sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah memajangnya, dan mungkin siswa-siswi sudah melaksanakannya ya dengan baik. Next.
memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba, mengapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, karena saya juga pemakai kendaraan roda 2 ya Bu ya. Jika tidak menggunakan helm, satu, saya memberikan diri saya untuk apa ya, menjadikan untuk celaka yang tadi ya Bu ya. Hanya di sini kita memiliki peraturan yaitu menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, yaitu satu, meminimalisir kecelakaan kita, keselamatan juga, salah satunya dalam mengendarai roda 2 gitu ya Bu ya. Kita lanjut. Betul sekali pendapat Ibu Gina bahwa kita kalau menggunakan helm itu karena untuk keselamatan kita ya, untuk keselamatan kita. Padahal peraturan itu dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah ya. Itu untuk keyakinan, untuk dilaksanakan oleh kita dengan keyakinan. Saya yakin ya, diyakini sebenar-benarnya sehingga kita melaksanakan peraturan. Ibu-ibu, marilah kita lihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Coba kita lihat di sini ada dua hasil keyakinan. Di sini ada hasil keyakinan kelas 5 dan di sini adalah hasil keyakinan kelas diskusi kelas 135. Di sini kata-katanya sangat panjang sekali ya, setiap ini. Di sini ada mandiri, berdaulat kritis, berkebinekaan global. Ini termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Cuma di sini keyakinan kelasnya kata-katanya sangat panjang. Bisa terlihat? Nah, kita bandingkan dengan hasil keyakinan kelas 5 yang di sini. Kalau yang di sebelah sini, kata-katanya itu sangat pendek, mudah diingat oleh siswa. Di sini coba kira-kira saya mau bertanya, manakah yang termasuk keyakinan kelas? Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Bisa ada yang jawab? Yang merupakan keyakinan kelas adalah yang sebelah ini, yang hasil keyakinan kelas 5. Yang itu. Karena dari itu kan kalimatnya singkat tapi mudah diingat sama dan dipahami oleh anak-anak, seperti itu mungkin. Ya, benar sekali. Terima kasih Ibu Yani. Itu adalah hasil keyakinan kelas 5 yang termasuk ke dalam keyakinan kelas. Ini sangat mudah diingat oleh siswa. Next. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita itu harus memiliki beberapa poin seperti ini ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu abstrak gitu ya. Contohnya disiplin waktu itu abstrak kan. Tidak hanya disiplin waktu itu bukan hanya terlambat sekolah atau hanya terlambat sekolah saja. Mungkin saja terlambat mengerjakan PR, terlambat mengerjakan tugas, atau terlambat dalam segala hal. Berarti itulah disiplin waktu. Nah itu ya. Jadi abstrak ya kelihatannya. Jadi tidak rinci seperti peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi pernyataan kelas itu harus berupa pernyataan universal, itu terdiri dari kebajikan-kebajikan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab, seperti menjaga kerukunan, seperti integritas, ya apalagi ya, seperti mandiri, berkebinekaan global, yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak sesuai, mungkin dia akan ingat, oh iya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dia ingat kalau di dalam keyakinan kelas itu ada beberapa poin atau butir yang harus dilaksanakan. Lalu keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi keyakinan kelas hanya bisa diterapkan di kelas masing-masing, atau mungkin saja keyakinan kelas sekolah ada, ya beda lagi dengan keyakinan yang ada di kelas.
kita juga bisa membuat keyakinan sekolah. Jadi seluruh warga sekolah meyakini itu, ya, seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas, kita akan meminta pendapat dari siswa. Kita kumpulkan dalam satu waktu pendapat-pendapatnya, mereka mencurahkan pendapatnya tentang peraturan-peraturan dulu. Mungkin dari peraturan kita racik menjadi sebuah keyakinan kelas, seperti itu ya. Jadi yang melaksanakan adalah siswa, yang membuat juga adalah siswa. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini mungkin untuk kita ya sebagai guru, bahwa keyakinan kelas itu harus kita tinjau kembali dalam jangka kurun, mungkin dalam 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak membuat keyakinan kelas membuat satu kali membuat keyakinan kelas dalam 1 tahun itu masih dipakai. Kalau bisa kita lihat lagi apakah itu keyakinan kelas berikutnya itu masih relevan atau tidak. Kalau tidak relevan bisa kita ubah kembali, ya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Next. Nah, yang pertama bertahan hidup. Saya akan jelaskan bertahan hidup. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah anak sedang makan. Makan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, ya. Yaitu agar manusia itu bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah tidur. Apabila seorang manusia tidak tercapai kebutuhannya dalam seperti tidur, kekurangan tidur itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah uang. Nah, dengan uang, segala sesuatu yang kita inginkan pasti terlaksana, ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia, ya. Next. Nah, sekarang adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada gambar yang pertama adalah seorang ibu yang sedang memeluk putrinya di situ, ya. Jadi seorang anak itu begitu haus akan kasih sayang. Ya, semoga kita bisa melaksanakan dan menyayangi anak-anak kita, ya, dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang kedua, di situ ada rasa diterima. Itu diterima oleh keluarga, ya. Di keluarga kita ingin selalu diterima oleh semuanya, ya, oleh keluarga kita semua. Yang terakhir ada gambar seorang ibu yang sedang memeluk siswanya. Nah, ini menjadi suatu motivasi juga, ya, menjadi suatu dorongan untuk kita agar kita bisa melaksanakan seperti itu, memberikan kasih sayang kepada siswa-siswi kita, walaupun mereka itu bukan anak-anak yang lahir dari rahim kita, tetap mereka itu adalah anak-anak kita. Next. Dan di sini ada penguasaan. Penguasaan di sini adalah apabila seorang manusia ingin dia dihargai, ingin menjadi nilai yang paling tertinggi. Nah, itu ada penguasaan. Ingin menguasai orang lain, ya, seperti itu. Itu ada penguasaan. Itu ada gambar seorang anak yang sedang di depan kelas, dia sedang menerangkan atau sedang karena dia ingin dipuji oleh temannya, mungkin saja seperti itu, atau dia ingin dihargai oleh orang lain. Dia berusaha menguasai kelas itu. Yang kedua adalah gambar seorang guru yang sedang dihormati oleh seorang siswa. Itu penguasaan, bentuk penguasaan. Yang terakhir adalah leadership. Di situ adalah bentuk komunitas, ya. Leadership itu termasuk ke dalam penguasaan juga. Next. Nah, di sini ada kebutuhan manusia itu kebebasan. Kita sering mendapatkan anak yang berbuat yang seenaknya di kelas, ya. Mungkin dia itu menginginkan kebutuhannya, ingin bebas, mungkin saja seperti itu, ya. Ingin kebebasan. Jadi tidak merasa dia ingin merdeka, mungkin seperti itu.
Lihat saja di gambarnya, ada seorang anak yang sedang bereksperimen memasukkan apa itu? Racikan-racikannya, warna hijau, merah, segala macam masuk-masuk. Dia merasa bereksperimen, merasa bebas. Yang kedua, dia bebas bercita-cita. Saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi polisi. Ya, itu adalah kebutuhan manusia. Yang terakhir adalah seorang anak yang ingin berprestasi, ya, ingin sekolah, ingin bebas seperti itu. Next. Ini adalah kesenangan. Kebutuhan manusia yang kebutuhan dasar manusia itu yang tadi adalah kesenangan. Kesenangan biasanya terjadi pada anak-anak yang orang tuanya terlalu memberikan batasan-batasan tertentu ya, sehingga ketika datang ke sekolah dia merasa bebas, merasa ingin mencari kesenangan sendiri. Nah, ini contoh-contohnya kesenangan. Pertama adalah apa itu? Bermain di pantai, healing ya, itu boleh healing. Yang kedua gambar anak yang sedang bermain apa itu? Loncat tinggi ya, loncat tinggi. Itu kesenangan, ya, dia senang seperti itu. Itu bermain. Yang ketiga adalah seorang anak laki-laki yang bermain badminton. Saya mau bertanya, sebelumnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu, coba sebutkan kesenangan apa yang ada di dalam hati ibu-ibu. Contohnya, saya ingin seperti ini. Tapi itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Coba ada yang mau ini, Ibu Pak? Ya. Untuk saya pribadi ya, kesenangan saya itu biar tetap menjaga kewarasan gitu ya. Biar tetap pikiran mungkin ya, merefresh pikiran, healing atau mungkin me time gitu ya Bu ya. Jalan-jalan sendiri, nggak terlalu sendiri sih, mungkin ngajak anak ke tempat bermain juga, itu sudah termasuk kesenangan saya. Itu ya, semua orang pasti butuh kesenangan, termasuk saya pribadi. Saya juga ingin kesenangan, ingin healing sama yang mononok masuk healing. Healing jadi hati. Next. Nah, sekarang adalah kita ke posisi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah satu sebagai penghukum. Yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Next. Nah, ini saya akan jelaskan tentang penghukum. Apakah kita itu sebagai guru ada di posisi ini atau tidak ya? Yang pertama, ciri-cirinya nada suara tinggi. Suaranya tinggi, tarik, menggelegar, ya. Bahasa matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Itu adalah ciri-cirinya. Ketika kita melakukan guru seperti itu, kita sebut dia adalah posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, ya. Hasilnya apa yang akan dihasilkan dari murid yaitu kemungkinan murid marah, ya. Ketika dilakukan oleh guru itu sebagai kontrol sebagai penghukum, murid akan merasa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Agresif di sini ada dia melawan, ya melawan. Pernah kalian seperti itu? Ada. Next. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu, ya. Itu adalah membuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Kamu kalau berbuat seperti ini nggak kasihan ya sama ibu. Ibu nanti dimarahi oleh kepala sekolah loh. Nah itu ya seperti itu. Berarti bahasanya itu halus, sedih ya seperti itu. Nah hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan bertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Karena menahan perasaannya jadi tertanam di dalam hatinya sedih yang berlarut-larut seperti itu. Next. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ciri-cirinya adalah nada suara ramah, akrab
dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini biasanya dilakukan oleh ibu guru yang seperti Bu Ulfa. Karena Ibu Ulfa itu sering digandrungi oleh siswa-siswanya. Kalau datang ke sekolah langsung dikerubuti, dikerumuni, ya, ibu langsung, ya. Karena Bu Ulfa selalu menempatkan posisinya sebagai teman kepada siswa itu, ya. Hasilnya bagaimana coba lihat Bu Ulfa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, ya, betul sekali. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Saya mau bertanya, betulkah seperti itu, Ibu Ulfa? Betul Bu, itu ya. Contohnya kalau anak di rumahnya gitu ya, kurang kasih sayang dari ibunya atau ada masalah, sedikit banyaknya suka cerita kepada saya gitu. Ya mungkin karena dia merasa Bu Ulfa itu seperti teman dia, ya, dia selalu bercerita seperti itu, ya. Ya bagus sekali. Sekarang next, ini ada posisi kontrol seorang guru yang keempat, yaitu sebagai pengamat. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah itu ya, jadi nada suara itu datar, bahasa tubuhnya yang formal gitu ya. Jadi bertanya, kenapa kamu tidak melakukan seperti itu? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kamu tadi dari mana? Nah itu adalah posisi sebagai pengamat. Ya, dia mengamati setiap gerak-gerik siswanya. Ketika siswanya berbuat kesalahan. Next. Yang terakhir adalah posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Ini yang paling bagus ya di antara posisi kontrol di antara 5 dari 5 posisi tadi. Ciri-cirinya adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, ya. Jadi posisi manajer itu tidak harus jadi manajer juga, tapi harus ada sekali-kali menjadi teman, sekali-kali menjadi pemantau, lalu menjadi seorang manajer seperti itu. Yang kalau bisa yang penghukum tidak, ya, kita jangan sampai menjadi seorang guru penghukum. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah dan tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ketika siswa mendapatkan masalah, gurunya akan membimbing dan mencari jalan keluar. Bagaimana caranya agar bisa memecahkan masalahnya seperti itu. Next. Nah di sini kita akan melihat salah satu video seorang dalam satu kelas mereka itu sedang melaksanakan piket. Coba dilihat ya. Nah itu ya. Nah itu mereka sedang melaksanakan piket dan mereka mendapatkan salah satu meja temannya itu penuh dengan sampah di kolong mejanya. Nah gitu ya. Lalu mereka melaporkan kepada ibu gurunya dan ternyata itu adalah temannya Risma. Nah kita cari permasalahannya apa seperti itu. Coba di sini ada ibu gurunya sedang bertanya kepada Risma. Bisa diamati?
Namanya juga manusia pasti sekali-kali berbuat kesalahan. Tidak selamanya manusia itu benar, tapi itu hanya ingin kamu tidak mengulangi perbuatan itu, karena perbuatan itu tidak baik, ya Risma. Nah, ibu mau bertanya lagi, coba perbuatan kamu itu apakah mencerminkan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Ibu. Iya, coba katakan keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kelas yang berbeda. Iya, iya benar sekali. Sekarang, apakah kamu mau berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kamu itu lagi? Ya, jangan tidak akan membuang sampah ke kolong itu. Iya, baiklah. Kalau begitu, kalau kamu sudah berjanji dan tidak akan mengulanginya lagi, silakan kamu bisa kembali ke kelas, ya. Itu adalah salah satu video tentang di manakah di mana posisi kontrol kita saat itu ya. Nah di sini kita lanjut lagi ke posisi kontrol mana yang sering kita lakukan. Ini saya akan bertanya dulu kepada Mama Jihan ya, sebagai orang tua di rumah. Posisi kontrol mana yang Mama Jihan sering lakukan? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Silahkan bisa mengemukakan pendapatnya, bagaimana? Terima kasih. Mungkin yang sering saya lakukan di rumah kepada anak saya, pembuat rasa bersalah, penghukum juga kadang dilakukan kalau misalkan mereka melakukan kesalahan yang agak parah gitu ya Bu. Terus jadi teman juga, kita harus menjadi teman anak kita supaya dia curhat. Barangkali sering kayaknya di sekolah itu punya permasalahan dengan temannya, ya kita sebagai orang tua saya mungkin harus bisa memberikan pemahaman kepada anak saya. Terus kalau pemantau juga ya, kalau untuk jadi manajer kayaknya rasanya belum bisa begitu. Yang paling sering saya lakukan adalah membuat rasa bersalah mereka bila saya minta bantuan kepada anak-anak saya karena dia mungkin ada ngeyel, jadi terus saya agak marah, mungkin dia merasa bersalah kepada saya. Itu aja. Terima kasih sekali Mama Jihan ya, seperti itu sering dilakukan oleh Mama Jihan adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Mudah-mudahan nantinya setelah diseminasi ini akan berlanjut ke menjadi teman atau menjadi pemantau, jadi lebih seringnya menjadi sebagai seorang manajer. Nah sekarang yang kedua adalah posisi kontrol mana yang sering kita lakukan ketika di tempat kerja atau sekolah. Di sini saya akan bertanya kepada ibu gurunya. Silakan ada yang mau membagikan pengalamannya ketika di kelas. Ada? Ibu Rono? Ibu Rono mau? Kalau saya mungkin kalau di kelas, kalau jadi manajer mungkin keinginan saya begitu ya. Tapi mungkin berat ya, susah untuk menempatkan diri sebagai manajer. Saya di kelas memperlakukan anak didik saya, berarti pertama sebagai pemantau, yang kedua juga sebagai teman, bahwa supaya anak tidak merasa takut kepada saya gitu, dengan cara bertanya. Misalkan ada murid saya yang suka atau jarang sekolah atau suka kesiangan, ya saya bertanya dengan baik-baik supaya anaknya juga tidak merasa terbebani, merasa takut, jadi bicara apa adanya gitu ya. Kemudian saya juga sebagai pemantau mereka selama dalam pembelajaran atau di kelas. Ya, terima kasih kepada Bu Nono ya, sudah membagikan pengalamannya ketika di kelas ya. Mungkin kita juga pernah melaksanakan semuanya ya, sebagai penghukum mungkin pernah, cuma kita tidak terlalu sering ya seperti itu. Sebagai pembuat rasa bersalah mungkin saja kita pasti melaksanakannya, apalagi sebagai teman ya. Kita dituntut menjadi sebagai teman dan sebagai pemantau, manajer apalagi hebat. Yang paling hebat adalah sebagai seorang manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Next.
Nah, sekarang kita beralih ke segitiga restitusi. Nah, kita kan sudah belajar tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Di sini adalah berhubungannya dengan posisi kontrol sebagai manajer ya. Sebagai manajer itu biasanya adalah melaksanakan pemecahan masalah, mendekati siswanya itu dengan beberapa proses dialog yang dijalankan seperti dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah teori kontrolnya untuk menstabilkan identitas adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita pertanyaannya siswa itu harus menjurus ke situ ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika bertanya kepada siswa itu kita harus memvalidasi tindakan dia yang salahnya. Jadi semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Dia berbuat salah pasti mempunyai tujuan. Ada hal-hal yang dia inginkan seperti itu ya. Jadi kita tidak menyalahkan ke siswa dengan betul-betul ini anak betul-betul salah, tidak ya, seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang kita ketahui kalau di kelas kita itu sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, itu kita tanyakan, kita sambungkan ke sana, kita kaitkan apa yang pernah dia lakukan, kesalahannya itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Apakah di dalam keyakinan kelas itu betul-betulnya ada yang dia langgar, seperti itu. Next. Nah, sekarang kita lihat ada di sini praktik segitiga restitusi. Ini adalah kasus seorang siswa yang datang terlambat ke sekolah ya di hari Senin ketika upacara bendera. Itu adalah Sarah datang terlambat ke sekolah. Itu setelah selesai upacara. Itu guru tetap mempersilahkan siswanya masuk ke kelas walaupun dia terlambat ke sekolah. Tidak dengan cara mengukur kamu jangan masuk, tidak seperti itu. Sekarang untuk memvalidasi kesalahannya itu kita lihat siswanya dipanggil oleh gurunya dan melakukan segitiga restitusi, memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini boleh ibu-ibu bisa menyimak videonya. Ibu tahu ya, kamu juga menginginkan kemenangan, menginginkan kebebasan ya. Tapi kamu itu harus ingat waktu ya. Ibu juga dulu pernah seperti itu waktu SD. Ibu pernah nonton film sinetronnya di televisi sampai lupa kalau besok semua sekolah. Namanya juga manusia, semua manusia pasti yang selalu berbuat kesalahan ya. Tapi itu namanya. Tapi kita harus tahu kalau perbuatan itu tidak baik ya, dan tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, ibu mau tanya, apakah perbuatan salah itu baik sih? Tidak baik ya. Nah, kalau seperti itu dan tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, ibu mau nanya sekarang, Ella ingat tidak dengan kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu kan kita buat sama-sama ya untuk dilaksanakan dan diyakini. Ibu mau tanya sekarang, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita tentang apa coba? Kedisiplinan waktu. Ya, disiplin waktu. Nah, kalau kamu masih ingat, apakah kamu masih meyakininya? Nah, kalau begitu, kamu harus memperbaikinya. Maukah kamu memperbaikinya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan tidak bersalah dan baiklah, semoga kamu
bisa melaksanakan janjimu itu, dan oh, ibu harap kamu tidak datang ke sekolah lagi ya. Janji dulu saya tidak. Baiklah, kamu untuk mengikuti pelajaran lagi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemecahan masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini adalah langkah-langkah restitusinya, yaitu coba apa saja. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ terdapat ada kata-kata ibu juga pernah melakukan seperti itu, menonton sinetron sampai larut malam sehingga ke sekolah terlambat, bangunnya kesiangannya, seperti itu. Untuk validasi tindakan yang salahnya mungkin itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu ya. Terus kita kaitkan lagi ke menanyakan keyakinan kelas ya, seperti itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi ya. Nah, next. Nah gitu ya, ini adalah yang terakhir. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan dan hadir dalam undangan saya dalam melaksanakan tugas aksi nyata 1.4 ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas semua kesediaan dan kerelaannya dalam membantu tugas-tugas saya sebagai guru penggerak. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.